kita tambal tutup lah buat untuk kebutuhan operasional bulan ini. Malah ada bank lain juga perlu tambah lagi. Oh waduh, kita juga tidak merasakan berkah seperti itu. Setelah kita putuskan untuk melepas ini, subhanallah, agen-agen ini malah lebih support gitu loh. Kita kasih solusi. Pengusaha inilah yang saya cari-cari, akhirnya mampir juga ya. Di sini ada Pak Alim, ada Pak Umar. Beliau ini kisahnya luar biasa teman-teman. Artinya, jadi masing-masing nih, boleh saya izin bongkar dosa-dosa masa lalu? Kayaknya enak banget ya kalau dosa ya. Pokoknya intinya adalah teman-teman nih, saya kasih waktu 10 detik bentar ya buat memperkenalkan apa sih yang akan kita bahas. Jadi beliau ini dulunya memang praktisi, riba Pak. 10 tahun. Omset kayaknya gede banget gitu. Perputarannya kayaknya MM-an gitu. Tapi kok nyatanya beli rumah aja susah gitu ya. 10 tahun tuh terkungkung. Belum lagi beliau nih. Nih, Pak Umar gimana? Dari wah, kacau. Alhamdulillah. Iya kan? Dari klub malam akhirnya sekarang udah wah luar biasa nih. Banyak bersyukur, alhamdulillah. Betul. Nah artinya dari 10 tahun kok kayaknya uang banyak tapi habis nggak karu-karuan. Tapi semenjak mengenalkan ke yang lainnya apa segala macam ke keluarga tentang bahayanya riba dan melakukan atau menjauhi riba, ternyata gimana Pak? Bisa menghidupi 9 keluarga, masing-masing satu keluarga dikasih rumah. Ya alhamdulillah sudah semua satu-satu semua. Cash semua. Masya Allah. Itu instan loh setelah ninggalin riba tuh. Nanti kita cari tahu ya gimana ikhtiarnya ya. Iya. Terus punya pabrik berapa hektar Pak? Ya sekitar 5-6 hektar lah. 5-6 hektar. Terus apa? Distributornya berapa? Belanja distributornya berapa Pak? Ya kurang lebih ada 10 lah. Pembelanjaannya dia sekarang nih untuk belanja produk Anda? Cash di depan. Ya. Teman-teman tahu nggak kalau ini kan kasih solusi ini kan tempat nongkrongnya para pengusaha. Jadi jangan ngaku pengusaha kalau belum nongkrong di sini gitu ya. Betul. Nah, yang pengen bisnisnya jalan dan ownernya jalan-jalan. Nah, definisi autopilot gitu ya. Ini cocok untuk kasih solusi. Artinya begini teman-teman. Pengusaha itu punya mimpi, dia sangat berdekatan, bersahabat dengan cash flow. Ini dikit agak teknis keuangan bentar ya teman-teman ya. Artinya uang masuk harus lebih cepat daripada uang keluar. Simpelnya gitu. Nah, biasanya kendalanya adalah uang masuk lebih lambat, uang keluar lebih cepat. Gaji karyawan, lah belum ada omset udah harus gaji karyawan, kewajiban, akad, ya kan? Itu musuh terbesarnya adalah ketika arus kasnya negatif. Contoh misalnya waktu selama kemarin-kemarin kan biasanya gimana Pak sebelumnya? Diutangin ya? Diutangin. Ya. Semenjak riba itu masalahnya dari distributor tuh gimana? Tempo semua. Aduh. Itu pun pembayaran juga susah ditagih. Allahu Akbar. Jadi uber-uberan ya seperti itu. Aduh, Tempo tuh musuh terbesar pengusaha tuh. Iya. Apa coba kebalikannya tadi yang saya bilang di awal? Berarti uang masuk lebih lambat. Daripada uang keluar kan? Iya. Bayarnya berapa? Keluar, ya. Temponya termin of payment-nya berapa? Ya maksimal 3-4 bulan malah. 3-4 bulan. 4 bulan baru dibayar. Anda bayar karyawan berapa bulan? 1 minggu sekali. Definisi arus kas boncos. Ini bendungan apa istilahnya kalau di sungai itu? Bendungan sungai. Bendungan sungai jebol. Arus kasnya ya, arus airnya berantakan. Masya Allah tuh Tempo tuh, aduh musuh terbesar tuh. Dan sekarang gimana? Bukan Tempo lagi ya, kebalikannya ya. Deposit. Ya. Ya memang sudah banyak perubahan. Jadi kita dengan jumlah waktu yang cukup banyak, jumlah customernya banyak, kita rampingkan. Artinya kita selektif lagi, dan juga dengan mekanisme ada uang muka dulu untuk membantu kami. Gitu. Bisa begitu ya? Jadi dibalik ya. Jadi mereka kalau mau ngambil sarung Anda, itu malah uang muka, malah deposit. Jadi ini yang diimpi-impiin pengusaha nih. Jadi uang masuk duluan, tapi dia belum terima barang ya kan? Ya, belum. Kalau sebelumnya barang udah kita kasih 4 bulan baru dibayar. Capek deh. Susah naginya. Susah lagi naginya.
Kan fenomenal Iya, tuh. betul. Yang ngutangin sama yang ngutang lebih galak ya. Iya bener. Kayak merasa ada utang. Rame itu. Yang ngutang lebih galak tuh. Ditagih malah dimarah-marahin deh. Menarik deh. Kita bahas boleh kali ya Pak ya? Iya boleh. Sampai akhirnya lahir satu sarung fenomenal besar di mana? Gresik, Surabaya? Gresik, Surabaya, Jawa Timur, Jawa Tengah sekarang semua sudah. Artinya Indonesia hampir Raya. seluruh Indonesia lah sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren. Sarung apakah? Ya udah ketahuan lah ya. Ya gimana sih kisah sukses pengusaha sarung Kecubung, Ardan? Wah ini favorit nih. Kita bahas ya Pak ya. Iya. Mau dari Pak Halim dulu atau Pak Umar dulu? Boleh Pak Alim dulu. Nah, oke. Jadi gimana Pak ceritanya waktu itu? Kok bisa-bisanya riba tentunya kita bahas gitu ya. Sampai akhirnya keluar dari jeratan riba, terus ikhtiarnya apa sampai berhasil dan sekarang punya banyak uang. Mungkin strategi-strategi bisnisnya juga bisa Anda bocorkan. Iya, kita sih awalnya sih dari orang tua kita ini memang dari awal dia membangun bisnis ini nih sudah tanpa uang bank, tanpa riba. Itu sudah berjalan sejak tahun awal 1965 sampai sekitar tahun 91, 92. Nah itu kita sudah mulai masuk untuk generasi yang Dua. kedua. Nah ini kita sudah mulai mengembangkan dari produk-produk ATBM, sekarang kita mengembangkan ke produk ATM. Lah Apa itu Pak maksudnya? kalau ATBM itu alat tenun bukan mesin. Pakai tangan? Pakai Tangan, tangan, ya, tradisional. jadi tradisional. Itu memang dari ayah saya yang membangun itu di ATBM itu. Setelah itu kita kembangkan ke mesin ATM, alat tenun mesin. Jadi artinya supaya bisa produksinya lebih banyak, lebih bervariatif. Itu dari situ kita mulai menggunakan pakai uang bank supaya bisa lebih cepat lah istilahnya seperti itu. Buat beli mesinnya? Buat beli mesinnya, untuk modalin semuanya itu. Niatnya pengen biar tenaga manusia Ya, kan mungkin lebih kecepatannya terbatas ya. terlambat, betul. Terus niatnya pengen cepet Ya, beli mesin, pasti kan betul. butuh uang. Butuh uang. Investor nggak ada tuh biar nggak riba-riba banget. Ada. Jadi kita memang murni waktu itu wis pakai uang bank semua. Wah, waktu itu. nih asik nih. Pintunya dimulai nih. Iya. Pintu berdarah-darah dimulai Ya, nih. wis itu kita rasakan waktu itu selama 10 tahun lah kurang lebih waktu kita ngembangkan di ATM ini, dipakai mesin ini. Ya kita Apa? merasakan sih waktu itu tidak ada keberkahan gitu loh. Artinya kita mau simpen uang untuk invest apa, beli rumah atau beli tanah itu rasanya tidak bisa terrealisasi semua. Padahal ya artinya uang ini bisa puter di pabrik begitu banyak gitu loh. Cuman waktu zaman ayah saya dulu waktu artinya masih tanpa uang bank itu keberkahan itu ada. Mungkin berapa tahun dia bisa beli tanah, berapa tahun lagi bisa beli ini. Nah itu tidak kita rasakan waktu itu. Ya sudah kita waktu itu sudah bertekad, sudah mungkin pemakaian uang riba ini yang kurang berkah. Kita usaha tiap tahun kita kurangi sampai sekarang ini sudah murni tanpa uang bank semua. Seperti itu. Nah ini kita kupas ya Pak ya. Iya. Biar teman-teman juga tahu gitu kan. Ketika menjadi praktisi riba 10 tahun kan. Tadi sudah dapat tuh clue-nya tuh. Berarti kan keberkahan kayaknya udah mulai berasa nih bahwa ini kayak tidak ada berkahnya nih gitu kan. Boleh tahu nggak apa hambatan-hambatannya atau kesulitan apa ketika merasakan begitu bermain dengan perputaran 10 tahun di uang panas ini? Yang praktis saja ya, masalah penagihan uang-uang ke agen-agen itu juga sulit. Artinya kita tambal tutup lah artinya. Kita memerlukan bulan ini sampai memaksa-maksa agen untuk supaya bisa bantu bayar saya buat untuk kebutuhan operasional bulan ini sampai segitunya. Artinya malah ada bank lain juga perlu tambah lagi. Aduh. Kita juga repot waktu itu. Ya, tidak merasakan berkah seperti itu. Akhirnya ya artinya setelah
kita putuskan untuk melepas ini, subhanallah, artinya agen-agen ini malah mendukung, malah dari awal lebih support gitu loh, lebih seperti itu. Nah, sebelum nanti kita dengar ya efek setelah ninggalin ribanya luar biasa sampai akhirnya sekarang punya asetnya kan banyak ya. Iya. Gini, waktu itu kan Pak Halim kan sadar ya. Iya. Dengan tahu kondisi akal sehat bahwa perbandingannya dulu Bapak berjalan. Iya, betul. Kok gampang banget uangnya. Iya. Ya kan? Dan akhirnya udah dapat clue juga lagi bahkan. Iya. Kecuali kalau memang belum dapat clue masih kosong lah ya. Iya. Ternyata Bapak dulu lancar. Oh iya, nggak pakai bank, nggak pakai utang riba apa segala macam kan. Betul. Terus apa yang mendorong Pak Halim saat itu? Iya betul ya, misalnya kan nggak ada duit ya. Iya paham. Cuma maksudnya kan edukasi sudah sampai gitu loh Pak. Bahwa Bapak nggak pakai kayaknya gampang banget. Iya. Terus pas kita mau coba ekspansi, terus kok baru mulai ribanya gitu. Padahal kan kelihatan bahwa ini udah aman-aman aja kok. Iya. Nggak masalah gitu loh. Ya memang waktu itu kita lihat artinya kompetitor lain di pemain-pemain sarung ini kan begitu cepat. Artinya sudah mengembangkan jadi yang mengembangkan lain. bisa lebih cepat. Kita kan juga berambisi seperti itu. Kalau kita ini pelan-pelan ya kemakan kompetitor. Tapi harus rela ya. Ya, Berperang sama Allah ya. Iya. Hitung-hitungan manusia kadang Iya, memang betul. kayaknya merasa lebih pintar gitu ya, tanda kutip ya Pak ya. Betul, Wah kita nggak bisa keduluan nih. Wah kita begini nih. Iya. Bahaya nih kalau disalib di tikungan nih. Betul. Iya. Mungkin Allah ngeliatnya kayak, so tahu betul Anda gitu. Iya, Ya benar. mungkin Gimana Pak Umar? menambahkan, pada saat itu kan memang masa-masa peralihan ya, kita ingin mengembangkan dari yang tenun tangan menjadi tenun mesin. Memang karena sebuah keinginan ya kan ya, keinginan, hasrat ya toh. Kita ingin berkembang kembali, lebih besar, jumlah produksi kita bisa lebih banyak. Akhirnya mungkin salah satunya waktu itu dalam sejarah yang diceritakan Pak Halim itu menggunakan riba tersebut gitu loh. Ya memang pada waktu itu karena kebutuhan, kalau saya memang garis bawah ya, karena kita harus mengikuti tren pada saat itu gitu. Boleh tahu nggak agak sedikit detail dan teknis ya, pinjamannya berapa? Maksudnya untuk beli kapital untuk digunakan alat, kita ngomong capex ya, berarti kan uang itu kan buat alat, mesin, kan nyata gitu kan? Iya. Biar keukur, maksudnya kayak ya kita tahu bersama ya, nggak maksud untuk menggurui atau mungkin mengajari gitu, kayak kan 1 dirham riba, padahal cuma 1 nih. Apalagi lebih dari itu gitu loh. Tapi buat edukasi aja sih Pak, kalau mau tahu aja buat ambil ibro dan pelajaran. Iya. Berapa nilainya? Berkisar berapa Pak Umar? Berapa Pak Umar? Ya waktu itu sebenarnya nggak terlalu besar juga ya Kira-kira? Pak ya. Kalau kisarannya ya kurang lebih 10 gitu ya Pak ya. 10 apa? 20 M lah. 20 miliar Ya, kurang lebih. pinjaman ribanya. Iya. Nah, lunasnya gimana saat itu? Maksudnya kan setelah terbebas dari 3 bank ya berarti ya Pak? Ya, Ya, kurang kurang lebih lebih. segitu. Wah. Ya, betul. Terus nanti kita cerita omset ya. Itu cara lepasnya gimana? Gali lubang tutup lubang atau minta sama Allah udah pasti gitu ya? Sudah kita bertekad, artinya waktu itu saya juga dudukan semua, artinya kita harus tiap tahun mengurangi. Jadi tahun pertama kita potong jadi berapa, dari 20 jadi 15. Nanti tahun berikutnya potong lagi, mampunya berapa? 2, 3, potong 3. Potong 3 itu apa sih? Maaf. Maksudnya dari Dicicilkan 15 ya? dicicil. Dibayarkan. Dibayarkan. Karena waktu itu niatnya adalah sudah tidak Ja- boleh nambah, harus dan kita harus selesaikan. kurangi. Nah, Dari mana? Dari profit? Ya dari profit. ya Oh. dari profit. Oh, yang dari- tadinya mungkin profit mau digunain buat apalah, Apa, tapi difokuskan betul. untuk bayar Iya, utang. betul. Oh. diniatkan. Diniatkan. Dari awal Keren. Jadi diniatkan. kita tidak perlu invest lagi. Artinya keuntungan tahun ini kita lepas bertahap gitu. Berapa lama? Insya Allah mungkin 5-6 tahun. 6 tahun lah. Jadi 15 tahun. Iya. Itu tanda kutip apa ya? Iya. Harus dilalui dengan maaf, sia-sia loh. Siap. 15 tahun loh. Betul. Iya kan? Ya qadarullah ya, tapi kan Iya. pelajaran luar biasa. Kita sih Betul, lihat betul.
per bulannya yang ngeri juga. Apanya? Cicilannya? Ya waktu Cicilan, itu betul. bunganya, apanya kan terus berjalan itu. Nah itu kan kita bebankan terus di produksi kita. Ya memang ya itulah yang menjadi motivasi karena owner ini terbebani ya, dari Pak Halim dan saudara ini terbebani kepikiran tersebut, akhirnya ngambil langkah, udah kita harus niatkan, jangan nambah, ayo kita harus tutup ini, kita selesaikan. Alhamdulillah karena mulai dari niat akhirnya nggak ada hasrat untuk pengen nambah ini, meskipun ya produksi kurang seumpama kita nggak pengen nambah, sudah harus kita selesaikan. Ya waktu yang tidak lama dan tidak cepat sebenarnya ya, karena sama Allah dimudahkan, alhamdulillah kita lepas akhirnya. Karena inamalu biniat tadi ya. Iya. Ya kan, jadi tergantung dari niat kita. Berarti kalau memang biasanya kan orang mikirnya gini kan, sudahlah kita udah takdir begini lah. Niatnya udah salah, mungkin maaf ya, jangan-jangan kita udah bertahun-tahun nggak dikeluarkan dari jeratan hutang ya, takutnya niatnya kita salah kan. Mungkin kalau tadi beliau kan kita dengar teman-teman ya, niatnya aja udah, wah kita pengen meninggalkan sesuatu karena Allah nih. Kan pasti itu kan. Iya betul. Ya Allah mudahkan ya Allah. Harus Tekadkan gitu kan. Mungkin jangan-jangan kita nih bertahun-tahun ya mungkin niatnya maaf salah misalnya. Ya kan nanti kalau misalnya utangnya lunas. Biar aku mudah nih nantinya, aku mau beli mesin lagi, buka bank baru lagi lah. Gimana? Nauzubillah. Iya kan? Iya. Betul. Di benak kita juga terpikir seperti itu. Kita melunasi pelan-pelan ini, kira-kira ke depan bisa berkembang nggak ya ini ya? Dari mana ini modal selanjutnya? Subhanallah, kita tekad, ya artinya dengan keberanian dan ketekatan itu Allah ganti yang lebih baik lagi dan lebih besar. Definisi dari meninggalkan sesuatu karena Allah ya. Allah akan ganti dari arah yang nggak disangka-sangka tuh. Takwa juga di situ tuh berarti kan. Nah, nanti kebahagiaannya di-share juga ya Pak ya. Iya. Pak Umar gimana waktu itu? Alhamdulillah, memang saya berjumpa dengan Pak Halim ini di salah satu coffee shop di Surabaya. Gitu. Di malam hari saya ketemu dengan ada juga Pak Mahmud, adik beliau. Kita diskusi gitu loh, apa pengalamanmu? Oh saya sales gini, saya marketing dan sebagainya. Ya beliau dengan bercerita tentang perusahaannya, akhirnya beliau, ayo Mar, waktunya hijrah yuk, udah Masya Allah. Sudah tua gitu. Yuk waktunya mendekatkan diri kepada Allah. Ya memang dari istri pun juga mendukung ya. Ya artinya kalau dulu kita berjualan salah satu produk saya itu di salah satu tempat baik kafe maupun yang lain-lainnya, kalau saat ini saya tanya, berarti kalau saya di Sarung ini nanti berjualannya di masjid dong. Kayaknya sempat ya enggak apa-apa kata istri, kamu sholat sembari berjualan. Oh gitu, karena waktu itu saya belum tahu harus jualan kemana di Sarung ini. Ya cuma akhirnya biniat, saya harus meninggalkan istri dari Jakarta ke Gresik ya. Alhamdulillah saya hijrah, saya masuk di perusahaan Sarung membantu Pak Halim. Menjualannya apa kalau boleh tahu? Kan buat pelajaran aja. Kan tadi kan harus jualan ke masjid. Berarti kan lawannya tik nih. Ya waktu itu di salah satu perusahaan rokok konvensional. Ya. Berapa tahun? Saya rokok dari tahun 2010 ya. Saya kerja di perusahaan rokok dari tahun 2010. Ya kurang lebih sampai 2 tahun kemarin. 2-3 tahun kemarin. 2-3 tahun dari 2010 sampai 2023. Iya, betul. 13 tahun? Iya. Oh, jadi Pak Umar 15 tahun. Pak Halim 15 tahun, Pak Umar 12 tahun. 12 tahun kurang lebih. Mirip-mirip ya. Ya salaman. Mirip-mirip ya. Biar cocok terus. Iya, amin. Ya, mirip-mirip gitu ya jadinya kan. Iya kan. Akhirnya hijrah jualan sarung. Iya, ini ada salah satu cerita. Memang waktu itu kita itu kalau pas sebelumnya itu mendengarkan suara jedak jeduk gitu kan tuh. Kalau sekarang Masya Allah sholawat, ketemu sama para kiai, ketemu kalau di Kediri sama Gus Kausar, Masya Allah. Gak pernah sarungan jadi sarungan ya. Intinya kalau izin flashback ke belakang gitu ya, ini kan bisnisnya sarung. Ada beberapa faktor sih sebenarnya yang mau saya bahas, ya kan.
kan udah banyak banget ya pemain sarung gitu ya. Iya, betul. Nah, ini udah mulai masuk bisnis dan juga nanti bisa di-share juga nih Pak Halim ya terkait ke apa dampak positifnya yang dirasakan ketika meninggalkan riba. Pak Umar juga meninggalkan dunia malam gitu kan. Nah, artinya pasti kan kolaborasi yang Pak Halim punya rezekinya sendiri lagi, ya kan? Pak Umar punya rezekinya. Kan gabung nih jadinya nih kan. Betul. Dua-duanya niat meninggalkan sesuatu karena Allah gitu. Cuma sarung ini kan kayak dari kecil juga udah sarung. Pemain juga udah banyak. Iya kan? Hal yang agak deg-degan sih kalau istilah di pengusaha kan kayak lu mau mulai bisnis tapi kompetitornya udah pasti di depan mata gitu loh. Iya kan? Kita dari kecil udah kenal gitu loh istilah sarung. Nah, maksudnya kenapa milih itu gitu? Kan masih banyak yang lain gitu. Ya, memang kita dari kecil sudah dididik orang tua kita di bidang ini, Pak. Oke. Jadi kita mau melangkah ke bisnis lain itu mungkin takut beresiko, belum berpengalaman. Lah ini kan kita bisa kembangkan, ternyata ya artinya brand yang dibawa dari ayah saya Kecubung ini ya sudah cukup dikenal orang. Kasihan kalau tidak ada generasi penerusnya. Saya lihat branding lain ini kok, brand-brand lain ini berkembangnya kok bisa. Ya, kita coba seperti itu. Jadi dari ATBM kita kembangkan ke ATM. Kalau masalah kompetitor produk-produk di pasar ini artinya kita kan komitmen ya. Artinya produksi kita ini kualitasnya kita jaga. Artinya jadi dari itu kita bisa bertahannya itu seperti itu. Memang produk Kecubung ini dari awal dulu ATBM itu memang produk yang premium. Jadi kelas premium. Jadi kita tetap kembangkan di premiumnya. Sekarang kita bikin yang di second yang di bawahnya Kecubung Second ini brand. pakai second brandnya pakai Ardan. Ardan. Jadi dulu sebelum ayah saya belum ada brand Ardan. Jadi kita ngembangkannya sekarang di yang second brandnya di Ardan ini. Oh, jadi kalau misalnya saya boleh runut nih atau pecah nih, artinya kan ini ada 2 brand di holding company lah ya. Ada Kecubung, ada Ardan. Ini kan momentumnya pas nih, bentar lagi kita mau Ramadan, mau tarawehan, apalagi nanti puasa kan, jadi ibadah jadi lebih kencang biasanya gitu kan. Sholat tuh jadi lebih mantap lagi, lebih banyak lagi sholat sunnahnya, pakai sarung Kecubung tentunya gitu ya. Biar teman-teman ada gambaran. Kalau Kecubung ini berarti apa? Maksudnya segmentasinya kah yang membedakan atau rentan usianya kah yang membedakan sehingga misalnya dipakai ke tarawehnya atau gimana bedanya sama Ardan ini loh. Kan dua-duanya juga dipakai ke taraweh kan? Momentum Ramadan nih, ya kan? Sekarang ini kita masuk nih. Kan dua-duanya juga dipakai buat lebaran. Maaf nih. Betul. Artinya gimana tuh yang bisa menjadikan bahwa perbedaan antara Kecubung sama si Ardan itu sendiri gitu? Artinya sekarang produk Kecubung ini premium, kelasnya memang kelas yang premium. Kelas premium, harga jualnya juga yang mahal seperti itu. Pemakainya memang identik ke usia muda, artinya ke atas ya. Artinya ya, yang kalau yang untuk Ardan ini memang kita ciptakan yang untuk milenial. Jadi yang untuk kelas-kelas yang seperti itu. Harga jualnya ya juga jauh dari harga jual Kecubung sama Ardan ini sangat jauh. Anak-anak pesantren berarti? Di kalangan anak pesantren. Cuma jangan salah Bang Dery. Ini alhamdulillah kalau saat ini banyak untuk kalangan pesantren itu belinya Kecubung. Kapan itu? Ya belinya kapan? Pada saat orang tuanya kunjungan. Ini kalau santri kan biasanya ada kunjungan orang tua. Karena saya melihat sendiri waktu itu ya di pondok pesantren Al-Falah Pelosok Kediri. Pada saat ada acara, orang tuanya datang, yang dipilih itu tidak ada yang Ardan, ada sometime ya. Kecubung karena mungkin dia itu punya keinginan ya. Gitu pengen beli itu karena memang uang saku ya kalau di pesantren kan cukup nunggu orang tuanya datang. Cuma saya dalam hati saya ini para santri ini masya Allah loh, dia hanya beli fashion berupa sarung yang tidak lain untuk ibadah dengan harga semahal itu. Saya sebenarnya nangis secara pribadi saya itu, masya Allah ya, masih kecil-kecil, masih mungkin umur di bawah 15 tahun itu. Dia maksa ke orang tuanya untuk beli sarung Kecubung yang dia inginkan.
Wah, keren. Kan kalau di pesantren untuk apa sih? Iya. Untuk sholat, untuk ngaji. Masya Allah, Masya Allah. Saya aja belum tentu bisa seperti itu. Gitu, Masya Allahnya di situ ya. Ya mungkin bisnis sarung itu keberkahannya di situ ya. Mungkin ya, menurut sudut pandang saya. Yang mana Salah yang diincar sama santri itu? Yang kayak gini bukan? Saya juga punya loh. Emang saya nggak punya? Cobain dong. Nah sini coba nih. Saya juga punya. Ada 2 lagi. Jangan main-main. Nama tengah saya kan Deriansa Kecubung Azhari. Betul. Masuk kan? Masuk. Iya. Kadang ibu saya takutnya boro-boro kalau saya pakai kecubung tuh takutnya ibu saya mau buru-buru apa ya bawa saya ke dukcapil gitu loh. Namanya apa? Disduk capil. Iya. Capil ya. Cuma takutnya mau ngerubah akta gitu pas ibu saya ngeliat kan. Iya, khawatir kan Deriansa brand ambassador Kecubung Azhari. Wah, kan bahaya itu. Wah, ini bisa masuk nih. Ya. Nyerempet sedikit. Mumpung saya belum pernah disentuh sama brand sarung ya. Pas banget. Oh ini, nah ini tuh saya punya. Anda tahu edukasi sarung nggak Pak ya? Saya ajarin boleh? Boleh. Silakan. Sarung itu ada namanya sarung goyor. Oh, masuk kayak apa itu, Pak? Kayak begini Pak. Yang Anda bawa tadi dari rumah. Yang Anda bawa dari rumah. Nah ini, makasih loh dikasih yang sama-sama. Jadi sarung goyor itu dipakai ketika suasananya hangat, panas. Badan kita atau mungkin area tertentu kita jadi terasa dingin. Ketika kondisinya dingin, seperti saya bawa ke Madinah. Masya Allah. Cuaca kan di bulan Februari gitu kan, dingin ya. Itu terasa hangat. Masya Allah. Itu sarung apa itu? Sarung apa? goyor. Goyor tuh. Nih sarung Merek goyor. apa itu? Kecubung. Oh, kecubung. Masya Allah. Karena di kepala saya tuh Dery coba sebutin 5 merek sarung gitu. Saya nggak tahu refleksi diri saya tuh tiba-tiba langsung kecubung. Wah. Iya kan? Kalau mobil kan bisa kayak sebutin nama-nama merek mobil. Honda, Toyota, Nissan, bisa gitu. Gak tau mulut saya tuh kayak kecubung. Masya Allah. Iya kan? Apalagi kalau tambah lagi satu lagi Pak. Jadi 10 tuh kecubungnya tuh ya. Nah ini namanya sarung goyor. Saya juga punya, emang santri doang. Punya tuh, mewah loh. Ini pakai para habib-habib. Tahu saya. Gus-gus, kiai-kiai itu goyor-goyor kecubung kayak begini tuh. Oh, Masya Allah tabarakallah. Bagus ya Bang ya. Gus dari ya. Tuh, Masya Allah ya. Cocok nih buat saya ambil ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi, mikirin cuan, ya kan? Masya Allah. Keren tuh ya kan? Nah ini yang goyor Pak. Iya. Tahu ya Pak ya? Tahu. Ini bikinnya pakai ATM. Oh, ATM tuh, Pak? Ambil uang. Enggak. Kalau yang ini ATBM. Oh, ATBM. Iya. Alat tukar apa? Alat tanpa Alat tenun bukan tangan. alat tenun bukan tangan, Bukan ya kan? mesin. Oh, bukan mesin ya. Alat tenun bukan mesin. Jadi ini bisa di BM. ATBM tuh. Ya, ditenun pakai. Goyor yang ini kan? Iya. Dan untuk kecubung yang super platinum, ini baru pakai ATM. Alat tenun mesin. Betul. Udah paham saya. Sebelum ada produk knowledge juga saya udah tahu lah. Jadi tuh ini yang super platinumnya. Jadi ini pakai mesin. Ya. Nah, kalau habis sampai sini berhenti di sini, saya udah nggak tahu lagi edukasinya. Iya. Bedanya di mana Pak? Tadi awalnya ngajarin nih, begitu udah tahu. Bedanya tenun sama pakai tangan sama bukan mesin gimana sih Pak? Ajarin saya dong, Pak Halim coba. Pak Dari. Nah, gimana ini nih? Ini saya buka ya? Iya boleh. Kalau yang ATBM ini memang mesinnya lebarnya terbatas, jadi kecil. Ini kan ada Alatnya itu ya. ada jahitan ini. Ini jahitan Coba ini. ditunjukin kamera Pak. Oke. Ini kan ada jahitannya. Oke. Nah, ada jahitan tengah ini menandakan pakai tenun ATBM. Soalnya tenunnya cuman lebarnya segini. Jadi tidak bisa lebar. Kan sarung ini Oh iya. lebarnya aslinya kan segini, Pak. Iya. Nah, kalau ATBM tuh tidak ada tenun yang lebar segini. Jadi ini dijahit tengah. Jahit Jadi tengah. orang di pasar ini kalau beli sarung yang sudah fanatik ATBM, dia pasti lihat ini.
Lihat jahitannya. Oh iya, ini betul ATBM. Jahit tengah gitu, Itu akan ngaruh kemana, Pak? Maksudnya kan ini kan harga jualnya soalnya Oke. kan kalau ATBM kan tradisional, Pak. Oh iya, handmade. paham saya. Maksudnya kan Iya. kalau apakah gara-gara handmade itu jadi goyor? Oh, Enggak. kalau Bukan goyor gitu. ini karena memang motifnya dan jenis kainnya. Iya. Ada yang tidak pakai goyor, jenis katun, Mesres, jenis ya. sutra, ada jenis mesres. Jadi kelasnya sudah beda-beda. Berbeda. Oh, iya. Cuman ditenun pakai ATBM. Oh, oke. Maksud saya berarti kalau ditenun manual handmade Iya, pakai iya. tangan, Iya. jahitan tengah gitu ya. Iya, iya, Ini kan biar bisa disambung gitu Iya, kan, karena alat betul. tenunnya cuma segini Iya. apa segala macamnya. Itu pasti ada hubungannya sama jatuh, nggak gitu? Enggak. Oh, jatuh itu bahannya, Satu itu bahannya. Bahan. bukan karena tenunannya. Bukan. Oh, oke. Bukan. Terus, tenunannya itu kan menandakan identik itu pakai oh ATBM. iya, pakai tangan nih, Iya. sentuhannya beda ya. Yang Beda. ditenun mau jenis mana, mau jenis goyor yang jatuh ini atau jenis kain katun atau mesres atau sutra, tergantung jenis kain yang mau ditenun. Semua bisa digoyorkan. Iya, Oh, semua coba bisa. izin Pak Alim. Nih ya teman-teman ya. Nah, ini artinya kan kalau dipakai tangan karena Iya. mungkin ada doa-doa ibadahnya dia. Misalnya contoh dia lagi ngenenun gitu kan. Bersolawatan. Tapi maksud saya kayak, wah dia ini diniatkan untuk ibadah, bantu keluarga gitu kan. Iya. Betul. Maksudnya kan? Mencari nafkah. Betul. Ini berarti cuma segini ya, disambung ya. Betul, Iya. disambung. Saya baru tahu banget loh edukasi detailnya loh. Ternyata selama 35 Nanti Pak tahun Dhani saya ini. ajak ke pabrik yang biar kelihatan tenun ATBM. Tuh, Tuh. cakep. Kita main ke pabrik ya. Iya. siap, Betul. siap. Jangan cuma diajak ke pabrik, Pak. Iya. Diajak ke surat kontrak akad juga, Pak. Oh, diajak ke notaris juga gitu. Kan brand ambassador kan kita nggak tahu. Tuh, ini sambungannya di sini. Betul. Ada jahitan di tengahnya. Kelihatan nggak, Inong? Iya. Kosong ya? Nah, kalau yang Kalau yang pakai alat, ATM, nah ini memang lebar mesinnya lebar, Pak. Jadi coba ya. tanpa jahitan. Nah, tarik ya. Ini ada desain kecubungnya ya di sininya ya. Betul. Coba, emang nggak ada tengah-tengahnya jahitannya? Ada. Jadi ini Oh Awas iya, aja, Panjang, iya. karena pakai alat ya bisa. iya, Iya. jadi mesinnya memang lebar. Kan bisa dipanjangin sekalian. Oh, nenunnya Iya, nggak agak repot, Pak, kalau tenunnya. gini ya? Iya. Nunun gimana sih? Iya, nenun gini. Gini, ya. Gini kan? Iya. Gini nggak bisa? Nggak bisa. Sleo nanti. Iya. Atau kayak Iya. tangan kiri dulu gini baru. Iya, Oh, nggak bisa juga ya, mesti gini Jadi ya. makanya dia bidangnya kecil itu supaya jangkauannya orang ini sama duduk, Pak. Oh, iya, Tenunnya itu duduk sama ya. duduk. Gitu. Oh, iya. Nah, kalau untuk perbedaan antara goyor dan super platinumnya adalah di bahan udah pasti, Ya, sama di desain ya. sama desain, sama itu tadi, ini tenunan ATBM, ini tenunan mesin. Kalau cara pakainya gimana sih? Kayak sarung-sarung kayak anak santri-santri rapi-rapi Ya. banget. Ya. Kalau saya kadang misalnya lagi tarawehan Iya, kan, misalnya iya. mampir kan Iya, kadang kan iya, kalau lagi di iya, jalan kan iya, taraweh di iya. masjid ini atau mungkin di samping pesantren kan ada masjidnya kadang. Iya. Kita ngeliatin santri-santri Cepet ya. cepet dan Iya. cakep-cakep banget gitu loh. Betul. Biar nggak bisa dipelorotin ya apa sih? Iya. Iya, betul. Ya, Hah? memang. Gimana sih Pak Umar? Pak Umar katanya dapat sertifikasi ketua asosiasi pemasangan sarung ya? Enggak. Nanti kapan-kapan saya ajak ke pesantren. Iya. Enggak, kalau sekarang sih mau praktek nggak bisa. Iya, iya. Bisa. Jangan Gimana? nanti Pojok bisa kan? melorot semua nanti. Nanti kita praktekin ya, Iya, iya, biar kita mau gali lebih Betul, detailnya. betul. Oke, nah ini kecubung. Ada berapa ini tipe? Kan ini apa? Goyor, terus ini Super platinum. super platinum. Ya, kalau kita, Pak, dari artinya kayak di ATBM ini motif juga beragam. Bisa sampai 15, 16, 7 sampai 20 varian motif Oke. yang di ATBM. Oke, Yang terus? di ATM juga sama seperti itu. Variannya juga macem-macem seperti Ini itu. aku lipat dulu ya, Ya. biar nanti ngobrolnya enak. Ya, Terus? siap. Ya, artinya kalau varian motifnya banyak. Oke. Yang untuk ATM juga banyak, ATBM juga banyak. Ya, kalau yang produk Ardan itu semua ATM tanpa ada ATBM-nya. Jadi yang kecubung ini memang premiumnya di ATBM.
kita kembangkan ke ATM, juga ada di Kecubung, di Ardan full ATM semua tanpa ada ATBM. Memang kelasnya yang ATM kan dibawa Kecubung gitu. Gimana caranya akhirnya Kecubung ya, Ardan Kecubung gitu ya, sampai akhirnya diterima di banyak masyarakat, pesantren-pesantren. Tadi ceritanya Pak Umar kan, orang tua tuh bela-belain, atau bahkan kayaknya bukan orang tuanya, anak santrinya aja. Logikanya gini teman-teman ya, ini izin bentar ya Pak Halim ya, Pak Umar. Anak-anak santri atau mungkin anak-anak muda lah, ini kan pada dasarnya genuine maksudnya ya apa adanya aja, atau kadang mungkin nggak begitu peduli sama hal-hal teknis, ya anak-anak pesantren SMP, SMA misalnya gitu. Tapi kok bisa-bisanya gitu loh, dengan Kecubung dia bener-bener kayak gua mau. Padahal sementara kan mereka saya dia SMA, SMP nggak peduli mau mereknya apa, kayak yang penting nutupin aurat selesai. Kan simpelnya gitu kan. Tapi apa yang akhirnya menjadi faktor bahwa kok segitunya dicari-cari sama anak-anak pesantren, sama kiai-kiai, sama Gus, sama Habaib misalnya, apa segala macam ya. Berarti kan Masya Allah nih Kecubung nih. Apa sih yang bikin itu? Alhamdulillah kita pelan-pelan mengembangkan brand image ya, brand image. Terus kita juga meningkatkan awareness. Salah satunya kenapa ya kalau kita mau di pesantren, itu pun juga awal-awal itu menjadi pertanyaan saya. Cuma para santri ini yang ada di beberapa pesantren, dia itu sangat menghargai dirinya. Ya, jadi diatur dirinya pada saat dia sebelum menghadap guru-gurunya dulu, kiai-kiainya, sampai menghadap kepada Allah. Ini memang yang diajarkan oleh beberapa pesantren itu sebenarnya kembali kepada kebersihan, gitu loh. Memang dia pingin mewah pada saat dia itu berkonsultasi kepada Allah, ketemu sama Allah, ketemu sama kiainya, ketemu sama ininya. Keren. Itu secara pribadi saya dulu belum bisa. Saat ini saya pelan-pelan. Oh benar, Masya Allah. Ya artinya sarung-sarung ini kenapa dia ngambil yang Kecubung, yang mahal ini? Ya karena dia ingin menghargai dirinya, ingin memake up dirinya pada saat beliau si santri ini ingin ketemu sama kiainya, bahkan pada saat beribadah kepada Allah. Masya Allah, ini definisi menghargai diri itu artinya benar-benar mengatur bahwa kita nih, ya kalau bisa nih pantas lah ketika beribadah gitu ya. Giliran ketemu bos, ketemu investor rapi, ya kan, pakai jas apa segala macam gitu kan, pakai celana jeans misalnya apa segala macam. Tapi begitu lu nyiptain lu, masa lu nggak menghargai diri lu gitu kan? Jadi kan kita juga pas menghadap juga benar-benar niat, minta doanya juga niat, kayak benar-benar sungguh-sungguh apa segala macam. Oh itu definisi Kecubung itu memang segitunya ternyata ya. Jadi apa ya? Kalau saya simpulin ya, naikin percaya diri, ya nggak sih? Naikin nilai atau value pada diri, mewah. Oh itu pantesan. Apalagi level-level kiai kan kalau misalnya ketemu sama orang lain atau kiai yang lainnya kan, pasti pakai. Kecubung. Masa nggak menghargai? Kayak kesannya datang kan. Kayak lu masa begitu sih tampilannya? Ardannya milenialnya. Harusnya kan Ardan tuh ke pesantrennya. Tetap ya yang dikejar karena dia pengen upgrade ya. Betul. Ya salah satunya sih kalau untuk Ardan dia sudah punya mungkin ya salah satunya. Saya interview, saya sudah punya Ardan SGC. Oh gitu. Dia maksa untuk beli yang super platinum waktu itu ke orang tuanya. Saya dari jauh merasakan, padahal orang tuanya itu sambil melihat kesini mungkin dalam hati orang tuanya, ya wes ini uangku pas-pasan, cuma ngajimu pinter, insya Allah, terus kamu tak beli no. Saya pernah interview langsung orang tua, Bu gimana Bu ini, tidak apa-apa, kamu yang pinter yo ngajimu yo le, gitu loh, ini gitu. Jadi ditekankan sama orang tuanya, kamu tak kasih hadiah ini sarung. Wah, keren. Tapi kamu ngajimu yang pinter, sekolahmu yang pinter, gitu. Masya Allah. Coba ya, aku intip sebentar ya ke buysarungkecubung.official. Wah, hampir 13.000 followersnya. Coba lihat, menghadirkan sarung tenun. Wah, naik kelas ini kita nih. Iya kan? Apalagi nanti kalau untuk saya pribadi, tadi itu beneran
ini Ridho kan itu emang hadiah. Oh kan? iya Masya Allah. Kalau Pak siap. dari kurang tinggal komen. Ya, nah kan pasti kan pilih yang mana siap. Kalau itu udah cakep itu. Kan pasti kan ada pertemuan-pertemuan. Kalau saya program Ramadan kan kadang kan siap. ya alhamdulillah ya, misalnya ketemu pejabat, ketemu menteri. Siap, Kadang kan acara buka bersama. Siap, ya kan? siap, Selalu ada tuh di Istiqlal tuh. Saya alhamdulillah tiap tahun tuh diundang ke Istiqlal gitu kan. Ketemu sama Prof. Sekarang Menteri Agama kan beliau kan. Betul. Itu kan kalau kita pakai sarung yang ya elah gitu kan. Ya, nanti Bang Dery kasih hadiah juga Pak Prof nanti. Betul ya? Iya, Siap. insyaallah, Pak Menteri, nanti kita ketemu Insyaallah, lagi. Kemarin insyaallah. terakhir ketemu beliau di Insyaallah. acara bersama Dubes Saudi untuk Indonesia. Oh, Kita dapat undangan juga. Ya kan tentang antar negara Indonesia dan Timur Tengah waktu itu. Jadi ada Pak Dubes. Siap. Temu Prof di situ tuh kita meeting. Nah, Siap. nanti kalau di Istiqlal kan pasti kan ada Siap. program-program bareng sama Insyaallah. ya apa ya, misalnya sama brand biasanya bikinin acara gitu kan. Itu boleh Ya, nanti kita titipin buatin ya. khusus ada tulisannya nanti insya Oh, Allah. Insyaallah. Menteri Agama Mas. Iya, insyaallah. Tuh sama Bang Dery juga. Ya gitu dong Mas. Kode saya kan nama saya nggak ada. Insyaallah. Itu detail semuanya di sini. Nah, ini yang ditunggu-tunggu mungkin hampir mendekati ujung obrolan gitu ya. Keberkahannya gimana? Atau perubahannya seperti apa? Tingkat drastisnya ketika meninggalkan riba, meninggalkan dunia malam gitu ya. Maksudnya kan, ya kita tahu ya, tadi kan udah saya sounding di awal bahwa punya aset sekian, semua serba dimudahin. Keluarga dari orang tua kan punya 9 bersaudara. Artinya ada 9 kepala keluarga atau 9 keluarga. Masing-masing dibeliin rumah. Masya Allah kan punya pabrik besar gitu tanahnya. Itu apa lagi yang dirasakan ketika meninggalkan sesuatu yang dilarang itu untuk Allah? Sama satu lagi nih ya tadi belum ya. Memang alhamdulillahnya itu kalau di perusahaan kita ya itu ada aturan. Semua pada saat adzan itu semua harus mati, yang laki wajib ke masjid. Mesinnya? Produksiannya? Semua? Mau produksi mau tidak produksi, semuanya kalau pada saat adzan harus mati, yang laki harus ke masjid. Ya ini memang sebagai saya ini kebahagiaan. Jadi kita bisa berjamaah minimal sampai asar. Kalau kita ada mungkin overtime ataupun pengajian atau meeting sampai maghrib, bisa bareng-bareng di masjid. Ya ini mungkin kalau yang kita sebagai karyawan ini senang ya gitu loh. Gitu aja sih. Oke, Masya Allah. Kalau ada yang ngelanggar? Langgar kita kasih SP. Hah? Iya. Seserius ini di pabrik? Iya betul. Sampai 3 kali kita keluarkan. Seperti itu. Contoh, kalau di perusahaan atau pabrikasi itu kan ada manajer sama staff. Iya. Biasanya staff itu berjalan ya karena memang arahan dari manajernya. Iya betul. Terus tiba-tiba misalnya azan. Iya. Berarti harus speaker kan? Iya. Oke lah, staffnya panggilan sholat nih, ya kan? Apalagi dia pasti kan ngelakuin sesuatunya kan bukan karena memang takut di SP-nya, tapi memang udah karena memang nuansanya kan di sarung kecubung ini kan pasti di pabrik ini kan luar biasa kan, Islaminya kan kegiatan-kegiatannya. Dia mau ninggalin tuh aktivitas pabrik, tapi kan ada manajernya. Entar dulu, ini belum kelar nih, saya punya target nih dari Pak Halim. Nggak ada, lanjut bentar deh. Entar dulu lanjutnya ini tanggung nih produksi antar saya. Ya manajernya kita sholatin nanti. Salaman lucu banget. Emang serius? Maksudnya itu makna dipecat? Harus manajernya yang berhenti dulu kerjanya. Hah? Manajernya berhenti kerja, suruh anak buahnya berhenti juga. Iya. Manajernya berhenti kerja definisinya itu resign selesai masa kontrak. Dipecat. Dipecat. Nah, maksudnya itu waktu kondisi adzan seperti itu artinya manajer ya harus berhenti kerja, tidak boleh dilanjut. Artinya anak buah harus disuruh berhenti semua, harus sholat bersama seperti itu. Kalau manajernya yang malah menyuruh, ya bisa-bisa kita juga ya. Dipecat. Betul. Dan ini adalah definisi Pak Halim, Pak Umar gitu ya, atau perusahaan di Kecubung, Ardan ini memanusiakan manusia. Iya dong, karena manusia punya hak pada sang penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang berapa banyak di perusahaan-perusahaan lain ketika mau sholat aja ngumpet-ngumpet, bohong-bohong. Saya sering banget tuh merasakan gitu. Yang waktu dulu zaman saya kerja gitu kan, misalnya kita mau sholat, bilangnya, bos, bentar ya, kebelet nih. Tapi sholat colongan. Kan logikanya kan kayak
betapa hinanya kata kebelet tapi buat diperlakukan buat sholat gitu loh, buat ibadah kan kayaknya gimana gitu loh. Ya meskipun mungkin itu adalah di luar dari ini kan ada maslahat mudarat itu beda cerita ya. Tapi ternyata di sini dimudahin. Masya Allah, kita waktu meeting juga sama Pak Dari, artinya terbiasa seperti itu ya. Kita meeting denger azan, sudah satu sama lain saling tutup buku. Sudah tahu kalau ini waktunya sholat pasti tidak akan dilanjut meeting. Masya Allah. Sudah, nanti dilanjut setelah sholat baru kita lanjut lagi. Harus seperti itu. Terus karyawan berarti kalau di tanah air merasakan kebahagiaannya bisa beribadah, tenang, apa segala macamnya. Terus ada juga nggak manfaat ketika dia ingin ke tanah suci? Wah, ini tanah air versus tanah suci. Alhamdulillah, artinya gimana? Perusahaan kita juga tiap tahun sudah ada komitmen untuk memberi hadiah reward ke karyawan-karyawan, terutama yang paling lama, yang lama. Jadi dipilih bisa 7 sampai 10 orang kita umrohkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Definisi uang di tangan yang tepat. Ya, alhamdulillah. Definisi mengamalkan sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat orang lain. Wah, Pak Umar keren. Tapi masih saya penasaran, umrohnya pakai apa? Kasih umroh. Masya Allah, amin. Iya. Bentar ya. Oh iya, 11 April masih bentar lagi sih. 11 April. Keberangkatan terdekat ya. Catat ya. Wah, keren. Indikasinya apa, Pak? Kalau boleh tahu, selain memang lama, tapi kan lama kan bisa jadi mungkin kinerjanya juga. Ini kan biar fair nih. Penilaian itu sama, penilaian juga ada lama, terus rasa memiliki itu kan bisa seperti itu, attitude-nya tinggi. Wah, keren. Alhamdulillah. Jadi terakhir nih Pak nih, berarti sekarang kecubung ya, apalagi nih yang belum dituju nih? Kita masih penasaran sih karena perputarannya kan udah. Kalau mau ngomong sih nggak apa-apa, ini kan tapping bisa disensor Pak. Revenue per tahun berapa gitu kan? Iya. Gini Pak. Iya. Yang penting saya komitmen sama Pak Umar. Istilahnya ini kita berkembang sesuai yang kita mampu. Kita nggak mau ambisi terlalu cepat, enggak, sudah. Jadi kita tahun ini bisa berkembang gimana ya sudah, ikut itu, alur itu aja. Nggak perlu memaksa. Masya Allah. Artinya sekarang ini kayak target penjualan tahun ini, tahun 2024 kemarin ini kita merasa kurang, ayo kita kembangkan di 2025 ini. Ya kita hitung aja mampunya kita berapa. Oh, mampu kita sekian Pak Alim, ya sudah, jalan itu. Padahal kita bisa 2-3 kalinya. Nah, itu sudah, kita mampunya di sini ya. Tahun 2025 tercapai, kita hitung lagi mampu berapa lagi untuk 2026. Oh, mampu sekian aja. Oke, sekian. Tidak harus seperti dulu itu. Double-double, terus harus perlu tambahan modal lagi. Terus jadi kembali lagi ke sana lagi. Dan definisi tentang semua dimudahin itu karena memang balik lagi ujung-ujungnya pas ninggalin riba. Iya. Langsung banget. Alhamdulillah. Ya dibayar kontan sama Allah. Makanya bisa uang masuk lebih cepat dulu, kayak sistem PO lah istilahnya gitu ya. Padahal ready stock tapi distributor atau agen tuh udah bayar duluan di muka, deposit apa segala macam ya. Berapa pieces sih Pak? Kalau nggak mau nyebutin rupiahnya gitu, maksudnya berapa pieces biar memotivasi teman-teman bahwa ini menandakan meninggalkan sesuatu yang Allah larang tuh ternyata tuh sebegitunya, plus ikhtiar yang tepat ya. Bukan berarti kita juga nggak ngapa-ngapain, tenang ada Allah gitu kan, mungkin jangan-jangan tawakal yang salah gitu kan. Tapi ikhtiar tepat gitu ya. Dikit ya mungkin Pak Umar bisa nambahin. Ikhtiarnya berarti masukin ke pesantren-pesantren, strategi-strategi marketing misalnya. Iya, salah satunya ya kita lebih masif ya sekarang kita masuk ke pesantren. Mendekatkan brand kita langsung kepada user ya, yang mana mereka sebenarnya sudah tahu ini kembali saya edukasi kembali. Gitu. Ada produk baru, varian baru, motif baru gitu. Karena apa? Di sisi lain memang saya masuk ke pesantren, mohon maaf Bang Dery, saya nggak mau bisnis. Justru saya tuh cari ilmu di pesantren tersebut. Saya cari teman, saya cari partner, saya kenal gusnya. Sampai kemarin kita ketemu sama Mbah Yai Kiai Haji Huda Jazuli di pelosok Kediri. Oh, Masya Allah. Ya artinya ya serta merta kita tidak hanya untuk bisnis,
tapi saya bisa diterima, disambut, cium tangan sama Mbah Yainya, itu masya Allah kita senang banget gitu loh. Ya artinya di situ ya tentunya kita masuklah branding kita ya secara langsung gitu. Ya pendekatannya kita seperti itu. Sekali ngambil berapa sih biasanya kalau pesantren tuh? Kalau bisnis di Sarung Kecubung ini? Kalau pesantren secara langsung tidak ada Pak Dery. Gitu loh. Cuma kita distributor. Ya ada tuku, ada tuku di sana, ada koperasi, ada ini yang mana dimanage dari pihak koperasi. Kalau untuk di tahun ini kalau saya ngomong persentasinya itu kenaikannya 70% dari sebelumnya di pesantren-pesantren tersebut. Dahsyat. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti nambah pesantren lagi, nambah distributor lagi, apa nambah pendistribusian lagi atau gimana? Kita cuma nambah pemerataan aja. Pemerataan. Jadi salah satu di pesantren di kota Kediri, saya ngomongnya kan ada beberapa pesantren. Itu average kenaikannya dari tahun-tahun sebelumnya itu bisa up to 70% di komunitas pesantren. Oh gitu. Iya ya, karena komunitas-komunitas pada pilih Kecubung ya. Sama Ardan ya, juga ya. Kecubung sama Ardan. Masya Allah. Kalau pengen tahu informasi lebih lanjut buka aja sosial medianya by Sarung Kecubung ya. Ejaan lama ya, Kecubung, Kecubung gitu .official. Dan juga Ardan tadi mana satu lagi? Ini buat anak-anak muda nih, enggak ya? Boleh nggak sih, Rido nggak sih kalau dipakai buat perang sarung pas lagi mau menunggu taraweh gitu atau sesudah taraweh? Oh boleh. Memang juga bermain begitu, ya, seru-seruan ya. Masya Allah nih, momen Ramadan kangen banget ya Allah. Semoga Allah cepat pertemukan kita dan juga Allah lipat gandakan pahala-pahala kita gitu ya selama bulan Ramadan gitu kan, dan nggak berhenti di tahun ini, Allah temukan lagi nanti di tahun 2026 misalnya. Ya, tentunya menjalani momen Ramadan agar lebih indah, lebih hati nyaman menggunakan sarung Kecubung. Dan juga lebih trendy menggunakan sarung Ardan. Masya Allah. Deriansa, brand ambassador Kecubung dan Ardan Azhari. Nah, itu nama tengah saya, Pak. Oh, panjang ya. Panjang ya. Enggak sih, bukan masalah panjang ya, emang butuh deal-dealan aja. Hai. Ini sarung Ardan.official. 10.000. Wah, siap menemani outfit dalam kenyamanan dan bergaya di setiap hari dengan sentuhan modern dan casual. Ternyata anak-anak sekolah. Kemarin kita kedatangan SMP IT, SMP Islam Terpadu Nurul Iman. Bener gak sih? Maaf ya Pak Kepala Sekolah, kalau salah Pak Ahmad. Ya, Nurul Iman, Nurul Insan, Nurul Iman. Nah, itu kayak SMP studi bandingnya belajar media digital. Rame di depan nih. SMP. Ternyata nonton Kasih Solusi. Kita praktek di sini SMP. Saya bilang nggak bercanda, ini paling kepala sekolahnya aja nih mau ketemu kita nih kayak gitu kan. Enggak, mereka pada nontonin. Terus apa sih? Pengen apa? Pengen cerita gimana caranya bikin podcast, gimana caranya bikin konten masuk FYP viral apa segala macam. Nah, nanti kalau ada waktu kita ngobrol nih. Ramadannya kita bukbernya kita coba mungkin kita ke pesantren-pesantren kita sharing-sharing. Kan mereka kan pasti ada jadi konten kreator kan. Iya kan? Mereka mau bikin konten. Ayo, saya siap support buat Kecubung dan Ardan. Terima kasih. Ya, kita bikin nanti ya. Di program Ramadan kita pikirkan lah, insya Allah semoga Allah mudahkan. Apapun bentuk kreativitasnya, ayo kita rembuk bareng-bareng. Iya, kita bisa bikin aktivitas. Salaman dulu Pak Lim. Salaman dulu. Bismillah dulu. Salaman. Oh, belum pernah sampai senyaman ini sama brand sarung. Sama-sama ya. Ya kan bener kan SMP Nurul Iman kan? Yang di Pondok Bambu? Iya. Itu happy mereka sharing-sharing. Mungkin coba teman-teman komen deh. Ada nggak pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah Islam atau apapun itu yang mayoritas pada pakai sarung Kecubung atau Ardan, terus pengen kita datengin. Kita buat gerbek pesantren. Wah, cakep tuh. Nanti kita seru-seruan ngobrol-ngobrol, bukber, ngabuburit. Nanti hadiahnya bagi-bagi sarung Ardan. Siap, boleh. Iya kan, kita ngobrol-ngobrol, talk show ya kan, bareng sama kiai sama ustadz gitu kan. Ada siraman rohaninya, ada juga nanti sharing-sharing. Ngobrol-ngobrol apa nih yang mau diketahui tentang konten kreator nih. Siap. Nanti kita ngobrol di belakang ya. Sip, mantap kalau gitu. Siapin juga dong surat perjanjian brand ambassador. Kita kasih solusi.